Allahumma sholli ala Muhammad. Dan iman itu ada di mana? Di dalam hati. Iman itu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya ada hadisnya Nabi itu, maka dia sebelum wafat dia mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Gimana hadisnya? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa di akhir hidupnya dia bisa melantunkan mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijamin oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa masuk ke dalam surganya dengan melafalkan di akhir hayat kita la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sa'uhu fihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi wa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Sadaqallahul azim.
laisa ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا yujza bihi يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Shadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, dan mengamalkan amalan-amalan soleh, sanudkhiluhum, maka dimasukkan mereka itu jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal abadi tinggal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, dan janjinya Allah itu hak, benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang benar, lebih benar minallah, dari Allahi qila, perkataannya. Jadi orang-orang yang beriman di sini pasti dia akan mengaplikasikan keimanannya dengan beramal soleh. Mustahil kalau kita beriman terus jegideg gak melakukan apa-apa. Aku iman, amantu billah, tapi jegideg gak ada amalan solehnya, itu mustahil. Kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman, wa amilus soleh, dan mengamalkan, wa amilus solihati, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan soleh, itulah yang dikatakan iman yang sempurna. Iman itu tasdikun biqalbi wa taqrirun bil lisani wa amalu bil arkani. Iman itu harus ditasbihkan, dibenarkan oleh hati, dan diikrarkan oleh lisan, dan diamalkan oleh perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbuat amal soleh karena kita mempunyai iman itu diperoleh bukan cuma biasa-biasa saja. Iman itu harus berproses dengan cara belajar, dengan cara mempunyai ilmu. Padahal ilmu itu wajib hukumnya bagi kita orang muslim. Wajib kita mencari ilmu bagi orang muslim. Gimana dalilnya? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu adalah kefarduan, kewajiban bagi kita umat Islam. Makanya tingkatkan keimanan dengan cara kita mencari ilmu. Iman tanpa ilmu itu zong. Tahu zong? Kosong, melok-melok, taklid tok, ikut-ikutan tok. Ada ke barat, ada ke timur, ya. Kayak apa laron, ya. Tahu laron? Kalau musim hujan ada terang-terang dikit, ada lampu terang dikit, ikut. Oh itu loh, wali ikut. Itu loh, wali ikut jatah, wali jatah ikut. Amri barokai, ngalap barokai, melok. Tak taunya nyampe di lampunya, patah sayapnya, gelundungnya. Jangan sampai kita
mirip laron ke sana ke sini, cuma ikut-ikutan tanpa ilmu ya. Iman juga seperti itu, harus dilandaskan dengan ilmunya. Sampai beriman kepada Allah, sholat, amalan soleh, sholat itu iya amalan soleh, tapi sampai nggak punya ilmunya sholat, hidup toh. Habis Allahu Akbar langsung sujud langsung salam ya, keliru kabeh, harus punya ilmunya. Kalau kita beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan soleh karena berdasarkan keimanan kita, sanudhiluhum jannatin, maka besok kelak di yaumil kiamah akan dimasukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai mirip seperti di amamnya ada sungainya ya, mengalir sungainya. Kalau kita dekat dengan tempat ibadah, di bawahnya ada sungai-sungai adem ya. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, mendekatlah dengan masjid-masjidnya Allah, dengan rumah-rumahnya Allah. Untuk apa? Untuk mengingat Allah, karena tidak ada kebahagiaan itu tanpa kita ingat kepada Allah. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada kecuali ala bidzikrillah, kecuali hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan bahagia, akan tenang ya. Kan yang belajar wa'dallahi haqqan, dan janjinya Allah itu hak benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih hak, lebih benar itu dari perkataannya Allah, tak ada lagi. Yang benar di atasnya kebenaran, benar, maha benar, itu adalah Allah. Wa'dallahi haq, janjinya Allah itu benar, gak sama dengan janjinya setan. Gimana janjinya setan? As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Janjinya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Beda janjinya setan sama janjinya Allah itu beda. Kalau janjinya setan nakut-nakuti wong, lek awakmu berbuat api, lek awakmu berbuat soleh, maka akan fakir, akan menjadi miskin. Lek awakmu sedekah, awakmu akan jadi miskin. Lek awakmu bela orang benar, maka enggak ono koncone awakmu fakir dari teman-teman, karena teman-temannya penjahat semua. Kalau kamu lurus, jujur di sebuah kantor, kamu enggak ada temannya, kamu fakir temannya. Kenapa? Teman-temannya korupsi semua. Berani saja, karena itu adalah janjinya setan. Enggak akan setan itu menetapkan janjinya itu, kecuali janjinya Allah ya. Kalau janjinya Allah akan apa? Allahu ya'idukum maghfirah. Asalkan sampean betul-betul menyadari kesalahannya, betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti Allah itu akan maghfirah, akan mengampuni dosa-dosa kita. Wafadlah, dan pastinya kita akan diberi karunia oleh Allah berupa apa? Rezeki yang barokah. Semakin kita infak sedekahkan, kembalinya kepada kita tambah banyak dan barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambah banyak rezekinya, tambah banyak anaknya, tambah bahagia hidupnya ya.
Laisa bi amaniyukum, laisa bukan dengan cara berandai-andai, berumpama jikalau andai kata, bukan seperti itu. Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan surganya Allah, enggak seperti itu. Dengan cuma apa itu namanya, nampak tangan itu. Harus berjuang. Kalau kita ingin mendapatkannya surga Allah, harus berjuang dengan mengaji, menimba ilmu, sehingga iman kita bertambah kepada Allah dan amalan-amalan soleh kita juga bertambah. Laisa bi amaniyukum, bukan dengan cara berandai-andai, berumpama jikalau andai kata, bukan. Wala amani ahli kitab, juga bukan dengan berandai-andainya ahli kitab. Kalau aku sih besok kalau masuk neraka itu cuma 1 hari toh, habis itu masuk surga. Kata siapa itu? Ahli kitab. Berandai-andai. May ya'mal su'an, barang siapa beramal beramal jelek, yujzabihi, maka akan dibalas dengan kejelekannya itu, setimpal balasannya Allah itu. Apalagi jelek, api pun juga akan dibalas oleh Allah setimpal, dilipat gandakan kalau keapian, kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau kejelekan hanya mendapatkan setara dengan kejelekannya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa la yajid lahu, dan tidak akan menemukan lahu bagi kalian ahli kitab yang cuma berandai-andai itu, min dunillah, dari selain Allah, sebagai apa? Waliyan, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, wala nasira, dan juga tidak akan menemukan penolong-penolong bagi orang yang berandai-andai saja, andai saja, umpama, seandainya ya aku kaya, seandainya ya aku banyak uangnya, aku akan infak sedekah, yang enggak akan bisa. Harus bekerja keras, harus bekerja cerdas, harus bekerja ikhlas, harus bekerja tuntas, tak oleh separuh-separuhnya. Kalau mengabdilah kepada Allah dengan kafah, tak boleh separuh ya. Wa may ya'mal, dan barang siapa beramal, berbuat minas sholihati, dari amalan soleh, min dzakarin, dari bangsa laki-laki, au unta, atau dari bangsa perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu dilandaskan dengan keimanan kepada Allah, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, wala yudlamuna nakira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah. Nakiro itu dikitnya itu jeglongan yang ada di bijinya kurma itu loh, kan ada jeglongan biji itu yang ada serabutnya, itu namanya nakir, jeglongan didik. Jadi nggak akan dizalimi oleh Allah sedikit pun ya, asalkan apa? Asalkan kita itu betul-betul beriman. Imannya landasannya apa? Ilmu ya. Jadi kalau sampai beriman tanpa ilmu, itu namanya zom, sesat dan menyesatkan. Diajak rono-rono, diajak rene-rene, sama-sama sesat dan menyesatkan nantinya kalau nggak punya ilmu. Makanya ini sangat mudah sekali. Pengandaian dari Allah mudah ini, janjinya dari Allah mudah ini. Apa kata Allah? Wa may ya'mal minas sholihati, dan barang siapa beramal dari amalan soleh, bukan semuanya, dari sebagian saja, titik saja, min dzakarin, kita dari laki-laki, au unta, dari perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dia beramal sebagian dari amalan-amalan soleh yang ada, wa huwa mu'min, namun dia melandaskan amalan solehnya itu dengan betul-betul beriman kepada Allah, fa ulaika yadkhulunal jannah,
maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah. Wala yudlamuna nakira, dan tidak terzalimi mereka sedikit pun. Kalau sampean mau masuk surga, mau dimasukkan surga oleh Allah, sampean harus beramal soleh. Syaratnya amalan soleh itu dilandaskan kepada keimanan. Kalau nggak iman ya bubarnya, cuma ikut-ikutan toknya, ikut-ikutan tok. Yang diikuti ayu ting ting, kemana ku cari ya salah alamat. Kalau yang dibuat pimpinan salah alamat, pengikutnya juga salah alamat, sesat dan menyesatkannya. Sampai iman itu ada di mana? Di dalam hati. Iman itu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya ada hadisnya Nabi itu, maka dia sebelum wafat dia mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Gimana hadisnya? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa di akhir hidupnya dia bisa melantunkan mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijamin oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa masuk ke dalam surganya dengan melafalkan di akhir hayat kita la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya apa? Tidak ada yang kita sembah kecuali Gusti Allah. Enggak ada yang kita pertuhankan kecuali Gusti Allah. Kenyataan dalam kehidupan, apakah betul apa yang kita lafalkan, apa yang kita yakini dengan apa yang kita perbuat, lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang jauh api dari panggangnya ya. Kadang jauh api dari panggangnya. Kita melafalkan Allah Tuhan kita, namun dalam kehidupan kita yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Allah suruh islah bainan nas, suruh damaikan di antara manusia yang bertikai, yang bermusuhan. Namun pada kenyataannya kita malah ngobong-ngobongi antar tetangga, antar masyarakat, diadu domba, fitnah sana, fitnah sini, ribah sana, ribah sini, tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kesalahannya sendiri ditutupi. Na'udzubillah. Yang kita pertuhankan hakikatnya bukan Allah, namun siapa? Setan, hawa nafsu kita sendiri yang mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu setan itu akan mendorong kita, menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, kehancuran, keperbuatan jelek dan mungkarnya. Makanya kita harus hati-hati, nggak boleh kita terbujuk rayu setan ya. Nggak boleh kita terbujuk oleh gemerlapnya dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah. Katanya la ilaha illallah. Tatkala ada azan subuh, as-salatu khairum minan naum, malah selimutnya tambah dinaikkan. Bagi yang berkeluarga, istrinya gandolin nanti mas, as-salatu khairum minan naum, jadi turu asik mas, sekali mas, waduh mas. Tatkala Jumatan, muadzin juga azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bosnya tetap ngajak, main golf satu set lagi, main apa lagi, bulu tangkis, main apa lagi, itu bolanya yang kuning kok namanya, penis. Satu set lagi karena bosnya yang ngajak. Wedi apa? Takut dicopot dari jabatannya kalau nggak gelem. Akhirnya ikut aja satu set.
sampai selesai sholat Jumatnya, mainnya masih belum selesai. Katanya Allah yang dipertuhankan, namun kenyataannya kok bosnya yang dipertuhankan ya. Katanya Allah yang dipertuhankan, kok malah orang-orang kaya yang dipertuhankan. Memang katanya Kanjeng Nabi, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa-siapa yang mencintai sesuatu, maka dia harus rela menjadi budaknya. Enggak apa-apa kita menjadi budak Allah, enggak apa-apa kita menjadi hamba Allah, karena jelas apa yang dikatakan Allah, yang dijanjikan Allah itu adalah kebenaran ya. Kalau kita jadi budaknya bos, kita menjadi budaknya orang-orang yang kaya, maka kita akan sesat dan disesatkan. Na'udzubillah ya. Makanya sampean harus belajar dan belajar ini agar apa? Keimanannya bertambah. Kalau sampean belajar terus imannya nggak bertambah, petunjuknya dari Allah tidak ada, berarti ilmu yang sampean dapatkan itu termasuk ilmu yang tidak barokah. Kalau ilmu yang tidak barokah, kata Gusti Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka hakikatnya dia akan tambah jauh dari Gusti Allah. Makanya sampai harus ikhlas, belajar dan belajar, harus semangat, niatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Gimana hadisnya? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau beramal, amalan kita itu tergantung niatnya. Kalau sampai punya cita-cita yang akan tercapai, cita-citanya tergantung niatnya. Kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka yang kita akan dapat ridho Allah dan juga ridho Rasulullah ya. Namun kalau hijrah kita karena dunia yang kita cari, dunia yang kita tuju, maka dunia itu yang kita dapatkan. Atau wanita yang hendak kita nikah, yaitulah hijrahnya yang didapatkan. Dunianya didapatkan karena memang tujuannya dunia. Wanita yang hendak dinikah didapatkan karena tujuannya hanya untuk wanita yang dinikahi. Itu saja dapatnya. Ridha Allah dan Rasulullah itu tidak akan didapatkan. Makanya sampai jangan sampai salah niat, sampai mengaji ke sana ke sini, melihat mendatangi majelis taklim, niatnya apa? Niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Kalau sampean niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, pastinya oleh Allah akan dibantu dalam semua hal. Syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.